Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita kembali bertemu untuk membahas mengenai jaminan. Dan kali ini kita akan melanjutkan mengenai gadai. Hak dan kewajiban pemberi dan pemegang gadai atau para pihak dalam gadai serta hapusnya gadai. Kalau dalam gadai ada perjanjian gadai, kemudian ada penyerahan benda bergerak dari pemberi gadai kepada pemegang gadai, maka terjadilah gadai. Atau gadai piutang, maka di sini kalau proses terjadinya gadai sudah dipenuhi, maka terjadilah gadai. Dalam hal terjadi gadai, maka timbullah hak dan kewajiban para pihak di dalam gadai. Nah, para pihak dalam gadai atau subjek gadai, ada pemberi gadai, ada pemegang gadai. Hak dan kewajiban pemegang gadai. Yang pertama, haknya adalah mengeksekusi benda gadai. Eksekusi atau menjual objek gadai ini oleh pemegang gadai baru bisa dilakukan kalau debitoruan prestasi. Jadi kalau debitoruan prestasi, maka pemegang gadai sebagai pemegang jaminan kebendaan, maka bisa menjual benda gadai untuk pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur. Kemudian yang kedua, menahan benda gadai atau hak retensi. Hak retensi atau menahan benda gadai ini sepanjang gadainya itu masih ada. Jadi, dalam hal terjadi gadai, maka pemegang gadai memiliki hak untuk menahan benda gadai. Kalau misalnya dalam hal ini ada penyalahgunaan benda gadai, misalnya pemegang gadai menggunakan benda gadai tersebut untuk keperluan sehari-hari. Nah, ini sudah terjadi penyalahgunaan benda gadai. Mengapa? Karena gadai ini menimbulkan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, tidak hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan. Jadi tidak memberikan hak kepada pemegang haknya untuk menikmati bendanya, untuk menggunakan bendanya. Kalau seandainya terjadi semacam itu, bendanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka terjadi penyalahgunaan benda gadai. Kalau terjadi penyalahgunaan benda gadai, maka benda gadai akan wajib dikembalikan kepada pemberi gadai karena gadai hapus. Jadi dengan sendirinya ketika seseorang menyalahgunakan benda gadai, pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai, maka di sini secara otomatis atau demi hukum gadai menjadi hapus, sehingga wajib bagi pemegang gadai untuk mengembalikan benda tersebut kepada pemberi gadai. Jadi ada hak retensi di sini. Kalau misalnya nanti debitur sudah melunasi utangnya, gadai hapus, maka wajib dikembalikan, hak retensi menjadi hilang, berakhir. Kemudian selanjutnya adalah hak kompensasi, yaitu mengkompensasikan utang, memperjumpakan utang. Sebagai contoh, misalnya A utang kepada B dengan jaminan benda bergerak, misalnya sepeda motor. Nah, kemudian utang lagi A kepada B, utang lagi tanpa jaminan di sini. Nah, kemudian misalnya A ini tidak membayar utangnya kepada B. Misalnya utang yang pertama adalah 100 juta dengan jaminan mobil, sebuah mobil. Kemudian karena awan prestasi tidak melaksanakan kewajibannya, maka di sini B dapat menjual benda gadai tersebut. Nah, misalnya benda gadai dijual dan sisa, misalnya dijual ternyata laku 150 juta. Berarti masih ada sisa 50 juta terhadap utang yang pertama. Nah, si A ini masih ada utang kepada B, misalnya sebesar 50 juta. Pada utang yang kedua, tanpa jaminan. Nah, kemudian pada utang yang pertama, tadi bendanya sudah karena ada objek gadai dan awan prestasi, maka bendanya dijual dan ternyata sisa 50 juta. Tetapi oleh B tidak dikembalikan kepada A. Nah, dalam hal demikian, maka karena ini untuk mengembalikan sisa hasil penjualan objek gadai ini adalah kewajiban dari pemegang gadai, ketika tidak dikembalikan maka dia utang kepada A.
A utang kepada B, masih ada utang kepada B 50 juta, yaitu pada utang kedua. Sedangkan B karena tidak mengembalikan sisa hasil penjualan objek gade tadi, maka utang kepada A 50 juta. Nah, kedua pihak ini saling berutang satu sama lain, sehingga hak bagi pemegang gade untuk memperjumpakan utang, yaitu hak untuk mengkompensasikan utang tersebut atau hak kompensasi. Kemudian selanjutnya adalah mengganti rugi atas biaya penyelamatan benda gadai. Nah, ganti rugi atas biaya penyelamatan benda gadai. Nah, ini mengganti rugi ini adalah kewajiban dari pemberi gadai. Jadi hak dari pemegang gadai adalah atas ganti kerugian yang sudah dikeluarkannya untuk menyelamatkan benda gadai. Nah, jadi di sini A wajib, misalnya A tadi sebagai pihak pemberi gadai, maka wajib untuk menyerahkan ganti kerugian kepada si pemegang gadai. Kemudian menjual benda gadai dalam hal debitur pilot. Nah, sebagaimana sudah kita bahas pada kesempatan terdahulu ketika kita bicara mengenai gadai juga, di sini kreditur pemegang gadai berkedudukan sebagai kreditur preferen sekaligus adalah kreditur separatis. Kreditur separatis berarti tidak terpengaruh adanya kepailitan debitur. Sehingga kalau debitur pilot, maka kreditur dapat menjual objek gadai tersebut. Karena di sini objek gadai itu terpisah dari budel kepailitan. Kemudian hak preferensi. Hak preferensi atau hak preferen, di sini seorang pemegang gadai mempunyai hak preferen, artinya memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor-kreditor lain dari hasil penjualan objek gadai jika debitur wan prestasi. Nah, jadi di sini kalau seorang kreditor pemegang gadai atau ada jaminan gadai, maka di sini kedudukan kreditor adalah kreditor preferen yang menimbulkan hak preferen kepada kreditor pemegang gadai, sehingga dia akan memperoleh pelunasan lebih didahulukan daripada kreditor-kreditor lain dari hasil penjualan objek gadai jika debitur wan prestasi. Kemudian selanjutnya adalah atas izin hakim tetap menguasai benda gadai. Jadi di sini atas izin hakim dia tetap bisa menguasai benda gadai. Nah, pada prinsipnya bahwa seseorang kreditor pemegang gadai jika debitur wan prestasi tidak boleh secara otomatis memiliki benda gadai, tetapi dia melakukan pembelian, menguasai atas izin hakim, itu bisa. Jadi pembelian sesuai dengan cara pembelian dalam penjualan objek gadai, maka di sini diperbolehkan. Tetapi kalau langsung memiliki ketika debitur wan prestasi, maka di sini tidak diperbolehkan. Kenapa? Untuk melindungi pemberi gadai. Karena ada kemungkinan bahwa benda gadai nilainya itu jauh lebih tinggi daripada utang debitur. Kemudian menjual benda gadai dengan perantaraan hakim. Jadi bisa juga ketika debitur wan prestasi, maka dia bisa meminta perantaraan hakim. Dengan perantaraan hakim menjual objek gadai. Kemudian menerima bunga piutang gadai. Nah, ini dalam hal yang digadaikan adalah piutang. Kalau piutang itu ada bunganya, maka dia berhak untuk menerima bunga piutang gadai. Nah, nantinya dia wajib untuk memperhitungkan bunga piutang gadai dengan bunga piutangnya. Kemudian menagih piutang gadai. Jadi di sini seorang pemegang gadai itu bisa menagih piutang gadai. Jadi gadai yang apabila piutang itu digadaikan, maka dia berhak untuk menagih piutang tersebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kewajiban pemegang gadai. Jadi seorang pemegang gadai di samping memiliki hak juga memiliki kewajiban. Apa saja kewajiban pemegang gadai? Yang pertama adalah memberitahukan kepada pemberi gadai kalau akan menjual benda gadai dalam hal debitur wan prestasi. Jadi dia harus memberitahukan kepada pemberi gadai. Ini untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemberi gadai. Kemudian selanjutnya memelihara benda gadai. Sebagaimana kita ketahui pada kesempatan terdahulu kita sudah bicarakan bahwa kalau terjadi gadai, maka benda gadai itu wajib harus keluar dari kekuasaan debitur. Nah, di sini pemegang gadai sebagai pihak yang menguasai benda tersebut, maka dia punya kewajiban untuk memelihara benda gadai tersebut.
supaya tidak turun nilainya, supaya tidak rusak, supaya tidak hilang. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah untuk memberikan perhitungan hasil penjualan benda gadai dan besarnya piutangnya kepada pemberi gadai. Jadi kalau debitur prestasi, kemudian objek gadai dijual, dilelang misalnya, maka di sini hasil penjualannya wajib diperhitungkan antara piutang kreditor dengan hasil penjualan objek gadai tersebut. Bagaimana kalau sisa? Kalau sisa harus dikembalikan kepada pemberi gadai. Kemudian selanjutnya, mengembalikan barang gadai. Nah, ini adalah kewajiban pemegang gadai. Kalau sudah berakhir gadainya, maka dia wajib untuk mengembalikan benda gadai. Misalnya, utang sudah dilunasi oleh debitur. Kalau utang sudah dilunasi debitur, maka karena sebagai perjanjian asesor atau ikutan dari perjanjian pokok, gadai otomatis berakhir. Kalau gadai berakhir, maka objek gadai harus dikembalikan kepada pemberi gadai. Kemudian selanjutnya, memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan bunga piutangnya kepada debitur. Jadi di sini kalau gadai terhadap piutang ini ada bunga, kemudian si pemegang gadai itu berhak untuk menagih bunga piutang gadai tersebut. Kemudian dia harus memperhitungkan bunga piutang gadai dengan bunga piutangnya terhadap debitur. Nah, nanti kalau ada sisa dari selisih bunga piutangnya dengan bunga piutang gadai, maka sisanya harus dikembalikan kepada debitur atau pemberi gadai. Kemudian mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai. Demikian juga di sini, jadi harus mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada debitur. Nah, ini kalau ada sisa ya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban pemberi gadai. Jadi di lain pihak ada pemberi gadai. Di sini pun pemberi gadai memiliki hak dan kewajiban. Apa saja hak dan kewajiban pemberi gadai? Yang pertama haknya. Yang pertama adalah menerima sisa hasil penjualan benda gadai setelah dikurangi piutang kreditur, baik piutang pokok maupun bunga, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh pemegang gadai. Kemudian selanjutnya, menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai hilang dari kekuasaan pemegang gadai. Jadi di sini karena benda gadai ada di tangan si pemegang gadai, maka kalau hilang, dia harus memberikan ganti kerugian, harus memberikan ganti kepada si pemberi gadai. Nah, ini menerima penggantian benda gadai jika benda gadai hilang dari tangan pemegang gadai. Kemudian kewajibannya apa? Kewajiban pemberi gadai yang pertama adalah mengasuransikan benda gadai jika ini sudah diperjanjikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, selama piutangnya digadaikan, maka pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debiturnya atau debitur sesus. Karena piutang sudah digadaikan, maka dia tidak berhak untuk menagihnya. Yang berhak menagih adalah pemegang gadai piutang tadi. Kemudian yang ketiga adalah melunasi utangnya. Nah, di sini kalau pemberi gadai adalah sekaligus debitur, maka dia wajib untuk melunasi utang-utangnya tersebut kepada pemegang gadai. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hapusnya atau berakhirnya gadai. Jadi kita tadi sudah bahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam gadai. Nah, kita akan lanjutkan hapusnya atau berakhirnya gadai. Jadi gadai ini bisa berakhir atau hapus karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya perikatan pokok. Jadi kalau gadai ini adalah bersifat asesor, maka terjadinya itu tergantung dari ada atau tidak adanya perjanjian pokok. Demikian juga kalau perjanjian pokok hapus, perjanjian pokok misalnya perjanjian utang piutang, perjanjian kredit atau perjanjian apapun yang dijamin dengan gadai, dan ini sudah hapus, sudah berakhir, maka secara otomatis sebagai perjanjian asesor atau tambahan,
gadai menjadi ikut hapus ulang. Kemudian yang kedua, benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Kita ingat bahwa ada syarat in besit stelling dalam gadai, bahwa benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai. Bisa kita lihat dalam pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tiada hak gadai kalau benda gadai dibiarkan tetap ada di tangan debitur atau pemberi gadai, atau kembali dalam kekuasaan pemberi gadai atas kemauan kreditur. Jadi misalnya ada perjanjian gadai, tetapi tidak diikuti dengan penyerahan benda gadai kepada pemegang gadai, maka tidak terjadi gadai. Atau mungkin benda gadai sudah diserahkan kepada pemegang gadai, tetapi karena sesuatu hal, misalnya pemegang gadai ini merasa kasihan kepada si pemberi gadai karena tidak memiliki kendaraan bermotor misalnya, yang digadaikan adalah motor misalnya. Nah, kemudian diserahkan kepada pemberi gadai supaya bisa digunakan oleh pemberi gadai. Nah, di sini otomatis gadai menjadi hapus, karena di sini kembali lagi dalam kekuasaan pemberi gadai, karena dalam gadai harus memenuhi syarat in besit stelling, bahwa benda gadai harus keluar dalam kekuasaan pemberi gadai. Kemudian musnahnya benda gadai. Jadi kalau benda gadai musnah, maka objek gadai sudah tidak ada lagi. Karena objeknya tidak ada lagi, maka gadai menjadi hapus. Kemudian selanjutnya adalah penyalahgunaan benda gadai. Tadi sudah saya kemukakan bahwa kalau seandainya terjadi penyalahgunaan benda gadai, maka secara otomatis atau demi hukum gadai menjadi berakhir. Contohnya tadi, misalnya ada A utang pada B dengan jaminan kendaraan bermotor. Ternyata kendaraan bermotor ini oleh perusahaan pergadaian, misalnya pegawainya atau siapapun ya, dari pihak perusahaan pergadaian menggunakan benda tersebut untuk keperluan sehari-hari. Misalnya untuk bekerja, untuk kuliah, untuk jalan-jalan, dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh, karena gadai ini adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Jadi fungsinya adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur, bukan untuk dinikmati, bukan untuk digunakan. Nah, kalau dalam hal ini terjadi penyalahgunaan benda gadai, maka gadai otomatis menjadi berakhir, sehingga pemegang gadai harus mengembalikan benda gadai tersebut kepada pemberi gadai. Kemudian pelaksanaan eksekusi. Jadi kalau debitur wan prestasi, pemegang gadai sebagai pemegang jaminan kebendaan berhak untuk menjual benda gadai, misalnya dengan lelang. Kalau benda gadai sudah dijual karena debitur wan prestasi, maka di sini secara otomatis gadainya berakhir karena sudah dijual untuk pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur. Sebagai contoh, misalnya A utang kepada B sebesar 100 juta dengan jaminan kendaraan bermotor, misalnya satu motor. Kemudian ternyata debitur wan prestasi dan dijuallah oleh B kepada dengan cara lelang, dan kemudian dibeli oleh C, dan ternyata misalnya hasil penjualan itu kurang, misalnya hanya laku 75 juta. Maka di sini meskipun masih kurang utang A terhadap B, masih ada utang A kepada B, maka di sini gadai sudah berakhir karena sudah ada pelaksanaan eksekusi tadi, sudah dieksekusi ya, sudah dijual benda gadai tersebut untuk pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur, sehingga gadai menjadi hapus. Kemudian selanjutnya adalah kreditur melepaskan hak gadai secara sukarela. Nah, kreditur pemegang gadai itu memiliki hak gadai. Namanya hak, itu bisa digunakan hak tersebut, bisa juga tidak digunakan. Kalau dilepaskan hak tersebut oleh pemegang gadai secara sukarela, maka gadai menjadi berakhir. Selanjutnya adalah percampuran. Percampuran di sini adalah percampuran antara pemberi gadai dan pemegang gadai. Contohnya, A utang kepada B. A ini adalah orang tua dari si B. Nah, utang kepada anaknya dengan jaminan sepeda motor. Kemudian suatu saat A meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia, maka seluruh haknya maupun kewajibannya akan ada di atau jatuh berpindah kepada ahli warisnya. Nah, di sini berarti si B ini menguasai barang gadai itu sebagai
pemberi gadai sekaligus adalah pemegang gadai. Jadi di tangan dia ada pemberi gadai dan pemegang gadai yang bercampur. Nah, ada percampuran di sini, maka secara otomatis gadai menjadi berakhir. Karena apa? Karena tidak mungkin seseorang itu dijamin dengan benda miliknya sendiri. Nah, itulah tadi mengenai berakhirnya atau hapusnya gadai. Jadi kita sudah membahas pada hari ini mengenai hak dan kewajiban pemberi gadai dan pemegang gadai serta hapusnya atau berakhirnya gadai. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan like, komen, serta share supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Dan yang belum membunyikan loncengnya, selalu bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update video terbaru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.